Baik, kita akan mulai perkuliahan kita pada hari ini ya, seperti yang saya jelaskan kemarin, mata kuliah fisik komputer ini karena nggak ada asisten, jadi digabung ya, teori dengan praktikum digabung. Jadi teorinya nanti akan saya jelaskan sekilas, kemudian nanti kita langsung prakteknya seperti apa ya. Nah, namun sebelumnya, jadi fisik komputer ini istilahnya banyak sekali konsep matematika juga digunakan. Jadi nanti kalau kalian istilahnya ya, memang kalau informatika ini nggak akan jauh-jauh dari matematika sebetulnya, dan salah satunya di mata kuliah fisik komputer ini juga. Jadi fisik komputer ini juga memakai banyak sekali konsep-konsep dasar dari matematika. Jadi hari ini insya Allah saya akan menjelaskan ya konsep-konsep penting yang akan kita gunakan nanti yang terkait erat dengan fisik komputer. Nah, sebetulnya di e-learning juga udah saya upload, tapi baru saya upload tadi malam apa tadi pagi ya, lupa saya. Nah, ini untuk topik kedua ya materinya. Jadi ada review matematika, kemudian ada materi terkait dengan vektor, kemudian nanti kita akan mulai praktikum yang maknanya kita mencoba langsung membuat kode program bahasa Python dengan menggunakan Jupyter Notebook. Kemudian nanti apa yang kalian lakukan, jadi istilahnya ini langsung ya, makanya saya tekankan dari minggu lalu dan kemarin juga bahwa kita langsung praktikum. Jadi maknanya kalian sudah selesai menginstall, apakah mau pakai Python, kemudian install Jupyter Notebook-nya, ataupun mau pakai Anaconda saja, silahkan, nggak ada masalah. Atau kalau nggak mau ribet-ribet, mau pakai Google Colab, sebetulnya bisa saja, ya. Sama aja semuanya. Nah, jadi apa yang kita coba, ya kita coba langsung hari ini nanti file yang kalian coba saat praktikum, sesi praktikumnya itu nanti akan langsung dikumpulkan di latihan 1 ini. Ya, kemudian di sini saya juga berikan link GitHub yang berisi Jupyter Notebook tentang introduction Python. Jadi Python introduction. Jadi ini tidak harus dikumpulkan ya, jadi tidak harus dikumpulkan, tapi ini sebagai bahan latihan mandiri karena kemarin kan ada yang bilang bahwa dulu di pemrograman ada pernah diajarkan tentang Python sekilas, ya kan sekilas ya. Jadi di sini ya latihan mandiri supaya lebih paham lah sintaks-sintaksnya itu seperti apa. Jadi intinya apa yang ada di URL GitHub-nya ini dia ya sebetulnya. Nah di GitHub-nya ini ya, kalau kalian ikuti itu sangat mudah. Makanya kemarin ada saya jelaskan bahwa kalau kalian udah bisa C, udah bisa Java, belajar Python itu sangat mudah. Ya, sangat mudah karena memang secara strukturnya dia memang lebih sederhana daripada C ataupun Java ya. Karena memang tujuannya itu untuk menyederhanakan. Jadi kesannya kalau yang di bahasa pemrograman lain itu bisa beberapa baris untuk satu pernyataan, tapi di sini cukup satu baris saja. Nah, di sini saya ada sertakan beberapa file Jupyter Notebook ya. Nanti ada materinya. Ini pertama yang types ya, tipe data, ada string, ada tuple, ada list, set, dictionary, condition, exception handling, dan seterusnya. Nah, silakan latihan mandiri. Jadi maknanya kalian coba jalankan. Jadi istilahnya di dalam sini udah ada codingnya, tinggal dibuka aja. Jadi tinggal udah ada codingnya, kalian import ke Jupyter Notebook kalian atau mau pakai Google Colab bisa juga. Nah, udah nanti tinggal di run aja, run untuk melihat hasilnya itu seperti apa. Nah, di sini ya, kalau kalian lihat di sini sebetulnya udah versi yang udah saya run ya. Nah, namun bukan ya. Belum di share screen ya, Bu? Astagfirullah.
Sorry. Aduh, udah panjang lebar saya bercerita ya. Oke. Maaf. Oke, ya saya ulang sekilas ya. Jadi materi untuk hari ini udah saya upload ke e-learning. Ini materi utama teorinya, jadi ulang kaji beberapa konsep matematika. Kemudian di sini ada praktikum ya mengenal Python yang versi sederhananya aja ya, karena tidak sampai detail di sini saya tampilkan. Kemudian apa yang kalian latihan nanti saat praktikum itu nanti dikumpulkan di link latihan satu ini. Kemudian di sini ada GitHub-nya. Ya, jadi GitHub-nya itu berisi file Jupyter Notebook yang bisa kalian download dan kalian kerjakan ya di komputernya masing-masing, dicoba kayak gimana, dipahami apa istilahnya ya. Mudah banget gitu ya. Python ini mudah sekali. Jadi kalau orang udah duluan mengenal bahasa pemrograman C atau Java, itu untuk mengenal Python, untuk belajar Python itu mudah. Cuman nanti karena Python ini banyak library, jadi cara menggunakan library-nya itu yang nanti perlu proses pembelajaran. Ya, karena kan beda-beda ya library-nya. Oke. Nah, berikutnya kita masuk ke teori terlebih dahulu. Ya, ini vektor. Jadi pertama sekali kita akan membahas tentang vektor. Nah, vektor ini di mata kuliah lain kayaknya pernah dipelajari juga ya. Di mana? Aljabar linier, bukan di struktur diskrit. Di mana ya? Ada kan? Di mata kuliah lain ada diajarin tentang vektor juga kan? Ada? Nggak ada yang jawab atau udah lupa? Kayaknya ya. Kayaknya ini ada di mata kuliah lain. Seingat saya apa aljabar linier, apa struktur diskrit, logika kayaknya nggak mungkin. Kayaknya pernah Bu di komputasi numerik. Komputasi numerik ya. Oke, ya. Ya sama aja. Jadi intinya di sini hanya sekedar mengulang ya, kita ulang sedikit. Nah, vektor ya. Jadi vektor ini suatu geometri di mana dia ciri khasnya ini dia memiliki direction. Jadi dia ada arah dan ada magnitude. Nah, magnitude ini maknanya ada apa istilahnya ya? Magnitude itu apa ya? Kita artikan bahasa Indonesia seperti bebannya lah ya, beratnya gitu ya. Jadi ada nilai. Jadi selain ada arah, dia juga ada nilainya. Tapi tidak ada posisi. Nah, yang penting diingat di sini pada vektor itu nggak ada posisi. Jadi kita mau tarik garis di mana saja, nggak ada masalah. Yang penting dia ada arah dan arahnya sama, magnitudenya sama, maka vektor tadi adalah sama. Jadi posisinya di mana itu nggak akan menentukan. Nah, vektor ini ya karena dia tidak memiliki posisi yang seperti tadi saya jelaskan, ya kita bisa taruh di mana aja. Nah, di mana aja kita bisa letakkan. Yang penting arahnya sama, magnitudenya sama. Nah, jadi di dalam bentuk matematika ya, dalam bentuk matematika vektor ini disimbolkan dengan pasangan XY jika dia berada pada two real dimension. Jadi maknanya pada dimensi 2. Ya, jadi pada dimensi 2 maknanya nilainya itu ada pasangan ya X dan Y. Di mana nanti nilai X dan Y-nya itu adalah real number. Makanya nanti tertulis X, Y anggota daripada R. R ini adalah real number. Nah, dinotasikan dengan R2, maknanya kalau ada 2 di atasnya ini sebagai eksponensialnya, maknanya
pasangannya itu tadi berada pada dua dimensi. Jadi kalau duanya ini, nah dua di sini misalnya contoh ini ya, yang di bawahnya ini IE-nya ini R2 ya, maknanya ini adalah definisi untuk suatu vektor pada bidang dua dimensi. Jadi bagaimana definisinya? Himpunan nilai X dan Y sedemikian hingga X dan Y itu adalah anggota daripada bilangan real. R itu adalah realnya. Makanya R2. Nah, kenapa R2? Ya, dia bilangan real, tapi pada dua dimensi. Nah, kalau tiga dimensi seperti apa? Berarti ada tiga pasangan. Nah, di sini ya, seperti ini. Ada tiga pasangan, ada X, Y, dan Z. Nah, jadi kalau kita lihat simbolnya R pangkat 3 sama dengan himpunan X, Y, Z, sedemikian hingga X, Y, Z itu adalah anggota daripada R atau bilangan real. Nah, jadi intinya apa di sini? Ya, R pangkat N, di mana N ini menyatakan dimensinya. Ya, N menyatakan dimensinya himpunan X1, X2 hingga Xn. Sedemikian hingga nilai XI-nya itu adalah anggota daripada R dan nilai I itu adalah bermula dari 1 hingga N. Ya. Nah, di sini ada contoh-contohnya ya. Ini hanya sekedar mengulang karena kalian juga udah belajar di apa tadi komputasi numerik. Jadi ini hanya sekedar mengulang. Kenapa di sini diulang? Karena terkait dengan fisik komputer. Karena kan fisik komputer ini apa namanya ya? Gambar. Nah, gambar, tapi dari gambar tadi kita ingin membayangkan kondisi realnya pada tiga dimensi itu seperti apa. Nah, jadi jelas dia pasti akan bermain-main dengan vektor. Nah, di sini kalau kita lihat, ini contoh pertama, 1, 2, anggota daripada R2. Nah, kenapa seperti itu? Ya, karena di sini kan cuma ada dua pasangan saja. Berarti ini adalah 1 dan 2 ini adalah, berada pada dimensi 2. Nah, yang berikutnya ada 1, 2, 3. 3 pasangan, berarti dimensi 3. Dan seterusnya. Nah, kalau yang ini, nah 3, 2, 4. Nah, 3, 2, 4 di sini kita tidak sebut dia sebagai vektor, tapi kita sebut dia sebagai skalar. Jadi, beda vektor dengan skalar. Kalau skalar itu kan nilai, udah pasti dia. Ya, udah tertentu. Tapi kalau vektor, ya maknanya dia akan ada arah dan ada nilainya. Nah, oke, itu intronya. Kemudian, nah di sini yang tadi dijelaskan sebelumnya bahwa Rn itu akan mendefinisikan, ya, R pangkat N tadi akan mendefinisikan suatu kumpulan, ya, kumpulan daripada N tuple, di mana dia akan merepresentasikan titik-titik ataupun vektor. Jadi dia akan tergantung dengan N-nya. Jadi kalau nanti N-nya itu 2 berarti dimensi 2. Nah, apa saja yang mungkin? Ya, segala macam titik dan vektor tadi yang pada dimensi 2. Nah, itu berarti dia akan memenuhi syarat daripada vektornya ini tadi. Kemudian, nah, apa lagi yang perlu kita bahas di sini ya? Oh, ini arah ya. Nah, jadi ingat konsep pada vektor pasti akan ada arah. Jadi misalnya di sini ada contoh given two points P dan Q. Ya, jadi P-nya itu titiknya bisa X1, X2 hingga Xn, kemudian Q-nya Y1, Y2 hingga Yn, kemudian ada vektor PQ. Ya. Whose head-nya itu berarti kepalanya itu mencapai Q ketika tail berarti ekornya itu diletakkan pada P-nya. Nah, jadi bentuk seperti ini kalau kita tuliskan dalam simbol matematikanya, ya, suatu vektor PQ, ya, suatu vektor PQ itu sama dengan Y1 kurang X1, kemudian Y2 kurang X2, kemudian Y3 kurang X3, dan seterusnya hingga Yn kurang Xn. Atau sama saja, ya, kita tuliskan OQ. Nah, O ini apa? O ini adalah titik origin atau 0, 0, 0. Jadi kalau misalnya R2 ya berarti 0,0.
Kalau R3 berarti nolnya itu 3 kali. Kalau Rn ya berarti nolnya itu adalah sebanyak n kali. Jadi maknanya apa di sini? Ada vektor PQ. Nah, vektor PQ ini sebetulnya sama saja dengan vektor OQ dikurang dengan vektor OP. Nah, O ini maknanya apa? O ini adalah titik asal atau titik originnya. Ya, titik originnya seperti apa? Nah, ini contohnya nih, ada P, A, B, C, Q, D, E, F. Nah, berarti PQ itu nanti adalah hasilnya Y dikurang X kan, berarti D dikurang A, E dikurang B, F dikurang C. Oke, nah ini example-nya aja. Kemudian skalar. Nah, vektor itu bisa kita kalikan dengan suatu bilangan skalar. Ya, masih ingat ya. Ini kan skalar, suatu nilai skalar kan berarti istilahnya misalnya apakah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, apa makna daripada skalar multiplication ini? Maknanya, vektor tadi itu kita kali lipatkan. Jadi maknanya mungkin kalau vektor tadi awalnya magnitudnya itu 2, kalau kita kalikan dengan skalar 2, maka nanti magnitudnya itu nanti jadi 4. Kalau kita kalikan dengan skalarnya 3, berarti nanti magnitudnya itu jadi 6. Nah, seperti itu. Ya, jadi skalar ini istilahnya faktor pengali yang membuat suatu vektor itu berkali lipat nilainya. Ya, jadi kali lipat jadinya. Oke, nah, dan nilai skalar ini boleh lebih dari 0 dan bisa kurang dari 0, tapi maknanya beda. Kalau lebih dari 0 ya berarti searah. Nah, kalau kurang dari 0 berarti berlawanan arah. Misalnya, min 1 nanti kan, contohnya ya di sini ya. Nah, ini ya, kalau positif ya. Ya, kalau positif misalnya 5 kali vektor 1, 2, 3. Maknanya apa? 5 kali 1, 5 kali 2, 5 kali 3. Sehingga hasilnya adalah 5, 10, 15. Nah, misal skalarnya itu adalah min 5. Apa makna daripada min 5? Berarti nanti kalau arahnya awalnya ke arah sana, ya berarti dia balik arah istilahnya ya. Berlawanan arah. Nah, tapi sama saja prosesnya. Berarti min 5 nanti dikali 1 jadi min 5. Min 5 kali 2 jadi 10, min 10. Min 5 kali 3 nanti jadi min 15. Ya, jadi berlawanan arah. Nah, ya. Sampai sini masih bisa mengikuti? Ini kan mengulang aja, mengulang supaya nggak lupa. Oke. Nah, berikutnya ya, dua vektor itu kita katakan paralel, ya, kita katakan paralel jika ada suatu nilai skalar yang bisa dikalikan, maksudnya seperti ini. Nah, misalnya di sini ada vektor yang pertama 1, 2 dengan A. Nah, 1, 2A ini kita katakan paralel dengan 2, 4, 6. Gimana caranya kita mau tahu bahwa 1, 2A ini paralel dengan 2, 4, 6? Jadi maknanya 1, 2, dan A ini kita kalikan nilai skalar berapa sehingga hasilnya itu adalah 2, 4, dan 6. Berapa? Kali berapa? 2. 2, Bu. Ya, kali 2. Ya kan? Berarti di sini nilai A-nya di sini berapa? 3. 3. Nah, jadi maknanya paralel itu walaupun nilai daripada vektornya itu berbeda, tapi jika ada faktor skalar pengalinya itu bisa menghasilkan data yang sama, misalnya maksud saya seperti ini. Nah, ini kan tadi 1, 2, 3, kita kalikan 2, hasilnya seperti ini. Nah, kalau misalnya ada satu lagi nanti pasangannya, kita kalikan 3, ya, 3 kali 1, 3, 6, 9, 3, 6, dan 9. Maka 3, 6, dan 9 itu juga kita sebut paralel dengan
246 juga paralel dengan 123. Itu maksudnya ya. Oke. Kemudian vektor addition ya. Jadi vektor bisa kita tambah. Nah, cara menambahkannya ya langsung saja berapa nilainya, berapa komponen yang ada di dalamnya ditambahkan. Nah, contohnya misalnya di sini 1,3 tambah 1,4 berarti 1 ditambah 1 kemudian 3 ditambah 4. Ya. Jadi 2 dan 7. Nah, kalau misalnya 3 dimensi, min 1, 3, 2 tambah 1, 1, 4, berarti min 1 tambah 1 jadi 0. Ya. Kemudian 3 tambah 1 jadi 4, 2 tambah 4 jadi 6, dan seterusnya. Nah, sekarang pertanyaan saya, mungkin nggak... tadi ada nama ya. Oke, misalnya bisa Pak tulis. Hai, lapanya. Oke. Garis. Oke ya. Nah, misal sekarang kan vector addition. 1E nah, 1,1 ditambah dengan 3,3. Hasilnya berapa? 4,4. 4,4. Sekarang 1,1 ditambah dengan 3,3,1. Berapa hasilnya? Gak bisa, Bu. Bisa atau nggak bisa? Gak bisa, Bu. Beda dimensi. Nggak bisa. Ya, beda dimensi. Ya, jadi ini aja yang mau saya tunjukkan bahwa hati-hati saat menjumlahkan vektor karena jika dia beda dimensi ya nggak bisa kita jumlahkan vektornya. Nah, tapi kalau kali masih mungkin ya. Kali nanti ada caranya lain, yang tersendiri yang lain. Oke, nah kemudian nanti ada special vector, yaitu bermakna jika nilai originnya itu adalah 0. Kemudian ini apa lagi ya? IJK. IJK ini apa? Apa nih ya? Lupa saya matematika. I sama dengan E, I sama dengan 1, 0, J sama dengan E, 2, 0, 1. I see. Nah, ini maknanya nilai vektornya itu ya hanya ada 1 dengan 0 aja. Jadi kalau misalnya pada 2 dimensi berarti maknanya 1, 0, ataupun jika ada J-nya maka 0, 1. Kalau 3 dimensi berarti I-nya itu 1, 0, 0, J-nya itu 0, 1, 0, K-nya itu adalah 0, 0, 1. Jadi semua vektor itu nanti bisa diekspresikan dalam bentuk ini. Jadi AI tambah BJ. Nah, apa kaitan AI tambah BJ ini? Nah, itu nanti kaitannya dengan ini. Masih ingat kalian? Apa tuh? X tambah 2Y sama dengan 5. Apa nih namanya? Persamaan apa? Linear ya. Ya, persamaan. Ya, persamaan linear. Jadi kaitan vektor tadi dengan ini nanti jadinya. Ya. Oke, ini mengulang aja.
Kemudian, nah ini yang tadi maksud saya ya, AI tambah BC tambah CK. Jadi kalau misalnya X tambah 2Y sama dengan 5, ya itu sebetulnya sama saja kalau kita buat seperti ini dalam vektornya. Nah, dalam vektornya X, yang ini tadi ya, X tambah 2Y kurang 5 sama dengan 0. Nah, maknanya apa? Ya AI, berarti nanti A-nya itu berapa? A dikali berapa nilainya, tambah 2 kali Y-nya berapa, kurang 5. Silap ya, ini XY ya, kurang 5 sama dengan 0. Nah, jadi nanti vektor ini adalah 1, 2, min 5, ya berapalah nanti dengan dipasangkan dengan persamaan linear yang lainnya. Oke, ini saya nggak perlu menjelaskan ya, nanti baca aja sendiri. Tapi intinya ini adalah sifat-sifat pada vektor, ada komutatif, berlaku juga asosiatif, identity, kemudian inverse, skalar, dan seterusnya. Nah, ini yang penting nih, dot product. Jadi ini nanti akan berkait dot product dengan cross product. Nah, dot product ini adalah we define the vector scalar product atau dot product, itu merupakan penjumlahan daripada ini maksudnya ya. Jadi misalnya ada vektor U didotkan dengan vektor V ya, di mana U-nya tadi komponennya ada U1, U2 hingga UN, kemudian V-nya ada V1, V2 hingga Vn. Jadi hasil daripada dot produknya itu adalah U1 dikali dengan V1 tambah U2 kali V2 tambah U3 kali V3 tambah U4 kali V4 dan seterusnya plus UN kali Vn. Ya, jadi ini contohnya ada 1, 2, 3 di dot produkkan dengan 4, 5, 6, maka hasilnya adalah 1 dikali 4 tambah 2 kali 5 tambah 3 kali 6. Ya, jadinya 4 tambah 10 tambah 18, hasil akhirnya adalah 32. Nah, ini adalah dot product. Kemudian, ini juga ada sifat-sifatnya, dia juga berlaku sifat-sifat seperti ini, komutatif, asosiatif, dan distributif. Kemudian, nah ini yang magnitude daripada vektor, atau istilah lainnya adalah panjangnya, ya, panjang daripada vektor, magnitudenya. Nah, magnitude itu bisa kita cari dengan cara seperti ini, ya. Jadi magnitude daripada vektor kita tuliskan U, ada garisnya ini, apa ya panggilannya ya, U sama dengan caranya akar U kali U dot U, ya, U dot U. Nah, kalau misalnya kasusnya itu pada real 2 dimensi, maka akar A kuadrat tambah B kuadrat. Kalau pada 3 dimensi berarti akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Nah, contoh misalnya seperti ini ya, magnitude daripada vektor U 1, 2, 3, ya, magnitudenya itu berapa? Ya, berarti kita cari dulu dot produknya, ya, dot produknya hasilnya itu adalah 14, maka magnitudenya itu adalah akar 14. Ini kan kayak kita mencari panjang ya, tapi sebetulnya maknanya pada vektor itu bukan panjang, tapi magnitud. Oke, kemudian ini contoh-contohnya. Nah, kemudian distance. Distance itu adalah jarak. Nah, jarak. Sama abang aja ya. Oke, jarak antara dua vektor. Nah, bagaimana cara kita mencari jarak? Caranya kita kurangkan hasil daripada magnitudenya. Jadi magnitud dari U dikurang dengan magnitud dari V. Itulah dia jarak antara dua vektor. Misal di sini ada U-nya itu 132, V-nya 114. 132 ini magnitudenya adalah oh ini V kurang U ya. V kurang U
1 kurang 1, 0, 3 kurang 1, 2. Ini nggak silap nih. Balik, Bu. Kayaknya Dari ukuran V. kebalik ya. Kebalik nih ukuran V. Kenapa jadi V kurang U? V kurang Kebalik. U. Kan 1 kurang 3 jadi ya. Tapi di atas tuh yang D dalam kurung U, koma V, Iya. kan panjang U kurang Iya. V. U kurang V sebetulnya. U kurang V. Ini kayaknya silap. Dan harusnya kalau V apa ya? Coba saya baca balik. Distance between U dan V sama dengan U dikurang V. Mungkin itu dikuadratin juga, Bu sih. Oh Kalau iya minus pun iya juga iya aman. iya. Sama aja ya. Sama kayak kita cari kalau udah kita kuadratkan mau dia nilai minus ataupun nilai plus, kalau udah dikuadratkan kan jadi positif juga hasilnya kan. Jadi mau U dikurang V boleh, V kurang U juga bisa, nggak ada masalah. Sama aja. Nah, jadi di sini hasilnya ya di sini kebetulan dibuat V kurang U, tapi kita buat U kurang V boleh juga. Dan hasil akhirnya adalah akar 8. Oke, apalagi ya? Unit vektor ini kayak nggak terlalu kosin, angle ya. Nah, angle ini adalah sudutnya. Jadi dari 2 vektor, nah nanti 2 vektor tadi kalau kita tarik garis kita bisa tahu nanti sudutnya itu berapa. Ya, jadi caranya seperti ini. U dot produk dengan V itu sama dengan magnitude U dikali dengan magnitude V dikali dengan cos theta. Cos theta itu adalah sudutnya. Jadi sudut antara U dan V. Di slide satu lagi sebetulnya ada contohnya. Ini sebetulnya materinya lebih kurang sama saja, hanya ini dalam bentuk PowerPoint. Nah, ini dia yang tadi saya katakan, ya. Jadi sebetulnya dot product ini adalah ya dot product kan tadi kita cari itu berapa isi yang ada di A, kita kali dengan di B, kemudian ditambah masing-masingnya. Nah, tapi sebetulnya dot product ini sama dengan magnitude nilai X-nya. Jadi nilai X-nya itu kita cari berapa magnitudenya, kemudian cari magnitude dari Y, dikali, kemudian dikali dengan cos theta. Apa yang dimaksud dengan cos theta di sini adalah sudut antara kedua vektor tadi. Jadi kalau misalnya di sini X-nya itu, ya anggaplah arahnya yang warna merah ini, yang Y-nya adalah yang warna biru, maka sudut antara keduanya itulah dia tetanya, ya, cos theta. Saya sudah lama meninggalkan matematika, udah nggak ingat lagi yang mana yang cos ya, sin itu apa, cos apa, tangan apa, udah lupa ya, tapi intinya seperti itu. Intinya dot product itu sama saja dengan magnitude nilainya dikalikan dengan sudutnya. Oke, kemudian apalagi yang penting lainnya? Nah, ini yang penting nih, ini. Nah, ini yang paling penting, yaitu orthogonality. Ortogonal itu apa? Tahu kalian maksud ortogonal? Ada aku nggak salah di sini. Nah, ini dia. Nah, suatu vektor yang kita katakan ortogonal berarti dia maknanya tegak lurus, ya, tegak lurus. Jadi, ya, dua vektor U dan V pada suatu real dimension N kita sebut ortogonal jika dan hanya jika U di dot produkkan dengan V itu hasilnya adalah 0. Ya, jadi kalau hasil daripada dot produknya itu adalah 0, maka itu kita sebut sebagai ortogonal. Nah, ortogonal itu berarti tegak lurus ya. Tegak lurus kayak gimana? Kayak gini ya, kayak T ya. Jadi tegak lurus ya. Nah, di sini contohnya. Ya,
Contohnya buktikan U123 itu ortogonal atau tegak lurus dengan V 30 min 1. Berarti cara kita buktikan ya kita cari aja apakah betul nanti hasil daripada dot produknya itu sama dengan 0. Berarti kalau hasilnya itu adalah 0, berarti U dan V ini adalah ortogonal atau saling tegak lurus. Ya, ini juga bahasan tentang ortogonal ini kita gunakan juga pada fisik komputer. Oke, kemudian apa lagi ya yang penting? Habis. Ya itu aja sih. Itu aja yang lebih kurang. Oh, ini lagi ya, Pythagoras. Pythagoras ini kan Pythagoras untuk cari apa ya? Jarak ya? Rumus Pythagoras. Apa ya? Kemiringan ya, kalau pada segitiga itu sisi miringnya itu ya, kalau nggak salah ya. Iya. Iya, Bu. Iya ya, kalau nggak salah ya. Nah, kalau nggak salah kan kayak gini kan. Iya, yang tadi ya. Kalau nggak salah nih kayak gini, kalau misalnya ini adalah vektor, di sini vektor, berarti Pythagorasnya itu adalah yang ininya, kalau nggak salah saya ya. Kan dia sisi miringnya lah, sisi yang mengaitkan antara keduanya tadi. Nah, cara carinya itu seperti ini rumusnya. Jika ada dua vektor U dan V, di mana saling tegak lurus, ya saling tegak lurus, tapi dia ada syarat ya saling tegak lurus, makanya dot produknya itu sama dengan 0, maka U tambah V di magnitudenya dikuadratkan itu sama saja dengan magnitud daripada U dikuadratkan tambah magnitud daripada V dikuadratkan. Jadi itu apa namanya ya, teoremanya seperti itu. Ini kayak kita cari jarak ya kan, kalau nggak salah ya, saya lupa ingat. Jadi tapi kondisinya harus seperti ini. Nah, harus ortogonal dia. Jadi kan ini yang paling saya ingat nih pasangannya 3, 4, 5. Jadi kalau ini adalah panjangnya 3, ini 4, di sini pasti sisinya itu 5 gitu kan. Jadi berarti anggaplah ini 3 ke atas berarti 0,3. Berarti di sini vektornya adalah 0,3, di sini vektornya 4,0. Ya kan? 0,3, 4,0. Maka berapa apa istilahnya ya? Panjang sisi miringnya ya, Pythagorasnya itu kan berarti 4 kuadrat, ya kan? Berarti nanti 4 kuadrat tambah 3 kuadrat, 4 kuadrat tambah 3 kuadrat, 16 tambah 9 sama dengan 25. Nah, 25 ini nanti dicari nilai akarnya kan, akar 25, maka dapatlah dia 5 untuk ini. Ya sama aja di sini. Ya, itu dia. Jadi sebetulnya segitiga itu asal-muasalnya juga dari sini juga ya, teorema dari Pythagoras ini. Jadi teorema Pythagoras juga bisa kita gunakan pada vektor. Oke, ya itu saja mungkin. Oh, satu lagi. Nah, itu terkait dengan vektor. Nah, matrik. Masih kan matrik? Ini matrik ini. Nah, matrik ini juga nanti akan banyak kita gunakan pada materi-materi fisik komputer, ya. Karena apa? Karena setiap image itu pasti nanti akan diwakilkan dalam bentuk matrik. Nah, matrik ini dia pasti akan ada dimensi. Jadi ada dimensinya. Kalau misalnya dimensinya itu M kali N, ya maknanya M itu adalah barisnya, N itu adalah jumlah kolomnya. Ya. Nah, yang perlu diingat di sini ya, kalau kalian melihat membaca buku, melihat slide atau dan seterusnya, ada perbedaan. Jadi kalau dituliskan dalam bentuk lowercase seperti ini yang kita sebut sebagai lowercase ya. Nah, ini berarti maknanya nilai skalar. Ya, nilai skalar. Kalau vektor itu biasanya dihitamkan atau bold. Nah, sedangkan kalau matriks itu biasanya uppercase, ya, huruf besar dan bold. Jadi kalau dibilang misalnya A dikali A,
itu maknanya A kecil pertama ini skalarnya dan A besar yang uppercase ini bermakna matriknya. Jadi kalau lihat buku atau nanti ada diberikan soal bentuknya seperti ini jangan bingung. Jadi yang huruf kecil dan tanpa ya, istilahnya bukan bold, nah itu maknanya skalar. Kalau dia bold itu maknanya vektor. Kalau dia huruf besar itu bermakna matrik. Oke, kemudian nah ini kalau matrik kan itu tergantung ya dimensinya berapa. Nah nanti matrik itu nanti bisa ditranspose matrik. Waduh, ini harus mengulang-ulang lagi nih. Matrik ada juga dibahas di komputasi numerik. Ada, Bu. Ada ya? Oke, berarti saya nggak usah jelasin ya. Buka balik materi komputasi numerik apa isinya tuh. Ya intinya akan digunakan di sini. Oke, matrik, kemudian matrik. Nah, matrik itu adalah apa namanya ya? Vektor tadi itu nanti bisa kita tuliskan dalam bentuk matrik. Nah, jadi di sini contohnya adalah apa namanya ya? Dot product ya, dot product untuk suatu matrik. Jadi di sini ada tapi ada syaratnya ya. Jadi syarat dot product daripada suatu matrik baris dengan kolomnya itu harus sama besar, sama jumlahnya. Jadi ini misalnya di sini kolomnya ini ada 3, maka pada matrik yang kedua kolom barisnya juga harus ada 3. Jadi maknanya dia harus ada pasangan saat kita cari apa namanya dot produknya ya. Jadi hasilnya nanti X1 atau V1 dikali X1 sama aja V2 kali X2, V3 dikali X3 ditambahkan. Oke, ya ini intronya saja, apalagi ya. Oke, ya, sepertinya tidak ada lagi. Baik, nah lanjut ya, kita lanjut ke praktikum sekarang. Kalau tadi adalah review matematikanya, ya, jadi yang sangat terkait erat itu nanti adalah vektor dan apa tadi matrik ya. Jadi vektor dan matrik ini yang akan sangat terkait dengan materi fisik komputer kita. Oke, ya mudah-mudahan udah pada diinstal semuanya Anacondanya ya. Kita langsung coba. Saya kayaknya udah running tadi. Nah, Anaconda ini saya jelaskan secara ringkas saja. Sebetulnya dia package ya, jadi software yang mempackagekan beberapa software-software yang lainnya. Nah, dia memudahkan. Kenapa memudahkan? Karena otomatis nanti beberapa library penting udah terinstall. Tapi kalau kita mau install library sendiri yang lain juga masih bisa. Nah, apa saja software yang udah di-include-kan di dalam Anaconda ini, nanti kita bisa ya command prompt biasa ini pasti ada. Kemudian di sini ada data lore. Nah, data lore ini kayak untuk data analisis. Kemudian ada IBM Watson. Nah, ini khusus dari IBM cloud service-nya. Kemudian ada Jupyter Lab. Nah, Jupyter Lab ini sebetulnya mirip-mirip dengan Jupyter Notebook aja sebetulnya. Hampir sama. Kemudian Jupyter Notebook yang akan kita gunakan. Kemudian nanti ada PowerShell. Nah, PowerShell ini sama saja seperti command prompt, tapi nanti dia bisa memiliki fungsi-fungsi tambahan lainnya lagi. Kemudian ada Qt Console. Ini kayaknya untuk GUI ya. GUI, nggak pernah pakai juga saya. Kemudian ada Spider. Nah, Spider ini sebetulnya seperti apa namanya ya? Seperti IDE. IDE ini kan Integrated Development Environment. Jadi kalau kita mau buat coding Python, nanti misalnya untuk memudahkan nanti mungkin ada tampilannya, nah bisa pakai Spider. Ya istilahnya preferensi ya, kadang-kadang orang kalau udah bagian data mining, data scientist ini, ada yang suka pakai Spider, ada yang suka pakai Jupyter Notebook, ya silahkan. Ada yang hobinya pakai PyCharm, ya nggak ada masalah juga ya, tinggal milih mana yang paling mudah untuk digunakan. Kemudian ini Gluefish, nah ini untuk visualisasi. Orange ini adalah framework untuk data mining.
Nah, ini dia ya, PyCharm. Nah, PyCharm ini biasanya kalau kalian membuat suatu aplikasi web. Nah, itu biasanya menggunakan PyCharm. Nah, di sini malah ada tambahan RStudio. Jadi tidak hanya Python yang disupport sama Anaconda, tapi juga R ya. Oke, nah itu saja ininya. Nah, ini adalah library-nya. Jadi ini adalah beberapa library yang sudah terinstall. Kalau sudah tercentang itu maknanya sudah otomatis diinstal saat kalian menginstal Anaconda. Ada juga yang belum terinstall, tapi kalau memang perlu ya silahkan diinstal, nggak ada masalah. Misalnya kayak gini ya. Oke, apa tadi? Nah, ini library-nya. Kalau memang nggak ada pilihan library-nya di sini, kita bisa install sendiri dengan menggunakan pip ya, PIP. Jadi pip itu istilahnya cara untuk menginstal library pada Python. Oke, itu aja sih. Nah, sekarang kalian buka Jupyter Notebook. Nah, ini ya, klik launch. Ini saya karena memang udah running, makanya ada yang biru-biru jalan-jalan seperti ini karena memang udah running. Ya, oke, diklik launch, sudah masing-masing langsung kerjakan di komputernya masing-masing. Nah, kalau udah berhasil launch, maka akan muncul, belum ya saya ya. Saya kirain udah. Ada roti. Ada habis. Kayaknya ini saya error. Buka baru ya. Oke, masing-masing coba sendiri buka Anaconda, kemudian buka Jupyter Notebook-nya. Kadang kalau misalnya komputernya itu nggak sanggup pakai Anaconda, bisa pakai Google Colab. Jadi kalau Google Colab ya harus online ya, tapi kan tidak dia kan tidak memerlukan memori ataupun prosesor dari komputer kita, jadi ya jelas ringan, yang penting ada koneksi internet aja. Nah, tapi kalau kita pakai Jupyter Notebook offline, ya nggak perlu harus terkoneksi internet kita kerjainnya. Cuman ya itu ya di komputer kita sendiri, jadi maknanya saat running ya dia akan menggunakan resource yang ada di komputer kita, itu bedanya. Pakai yang mana sebetulnya nggak ada masalah ya, tapi mungkin kalau memang sanggup ya pakai Jupyter Notebook aja, karena nanti udah langsung tersimpan di komputer kita. Nah, tampilan pertama udah muncul tampilan kira-kira seperti ini. Ini tampilan di masing-masing komputer sih, beda-beda nanti. Nah, tampilan pertama ini adalah folder. Ya, folder di sini. Itu di C user, Bu. Ya, di C user ya. Di sini. Nah, ini saya usernya ini. Jadi apa saja yang ada di dalam sini, nah ini otomatis akan muncul di sini. Jadi dia membaca folder yang ini saja. Ya, folder yang ini saja. Jadi kalaupun kita mau buat folder yang baru ya berarti kita buat di situ. Oke. Nah, kemudian buat folder baru. Ya, buat folder baru, cara buat folder baru, new folder, ya, new folder. Mau buat folder di sini boleh. Mau buat dari Internet Explorer-nya, buat folder baru juga boleh, silahkan, nggak ada masalah, sama aja. Ya, nah, silahkan buat folder baru, kasih nama. Oke. Udah semuanya. Nah, Bu, berikutnya, ya. misalkan install Anaconda-nya di drive C, lalu buat Ya. folder proyeknya tuh dalam drive D boleh, Bu?
Karena dia otomatis yang terbaca di C ini, di C user ini yang terbaca. Ada cara ubahnya Bu, cuman agak ribet kayaknya. Kayaknya bisa sih, tapi kayaknya dulu saya pernah ubah, tapi gimana caranya? Udah lupa. Cari aja lah di internet kayak gimana caranya. Ada caranya. Kayaknya di settingannya ini. Nanti cari aja di internet kayak gimana ya. Tapi untuk sementara di dalam folder ini saja dibuat dulu. Nanti cari gimana caranya buat di folder lain. Ya silakan gitu ya. Oke. Praktikum. Nah, kemudian udah selesai buat folder baru. Nah, foldernya ini di sini saya beri nama praktikum ya. Kemudian kalian download file Jupyter Notebook yang udah saya sediakan di e-learning. Ya, ini yang PRAK1 ini, part 1 ini. Silakan di-download dan disimpan pada folder yang kalian buat tadi. Ya, download dan simpan. Nah, ini karena memang saya yang buat, saya udah ada di sini ya, prak1.ipynb. Nah, ipynb ini adalah ekstensi file untuk Jupyter Notebook Python. Jadi Python Notebook ya, ekstensinya itu adalah ipynb ini. Oke, ini saya buka. Kalau sudah di-download dan dimasukkan ke dalam folder, kalian buka. Ya, kemudian dibuka di dalamnya di sini ada notebook. Nah, kenapa di sini dikatakan notebook? Jadi memang ya mirip seperti catatan ya, dan uniknya catatan ini bisa ada coding di dalamnya dan bisa kita run kode program tersebut. Nah, ini saya jelaskan aja secara sekilas ya. Nah, ini biasa ya, file, edit dan seterusnya ini sama saja. Nah, hanya nanti yang perlu kalian ketahui. Nah, ada istilah yang namanya markdown code, kemudian row and convert. Ini saya nggak pernah pakai juga. Kemudian ada heading. Nah, heading ini nanti dipakai untuk khusus judul. Ya, judulnya. Code ini untuk kode program. Dan markdown ini hanya sekedar tulisan saja. Ya, note-nya lah ya, notes-nya. Nah, itu markdown. Nah, kemudian untuk menjalankan program itu nanti run, stop, ya tanda plus ini. Tapi tidak harus seperti itu, nanti dijalankan bisa langsung pada code-nya. Jadi nanti setiap code ada seperti ini, ada bentuk tanda panah. Nah, bentuk tanda panah ini maknanya kita run programnya di sini, maka code yang ini saja yang akan kita jalankan. Ya, jadi nggak akan berjalan ke code yang berikutnya. Nah, kemudian ini tanda panah itu untuk geser, kita pindahkan ke atas atau ke bawah. Kemudian ini cut, paste, copy, dan seterusnya. Kemudian plus ini untuk menambahkan, kita mau menambahkan, apakah kita tambahkan markdown, apa kita tambahkan code. Nah, itu kita tekan yang tanda tambah ini. Oke ya. Nah, nanti kalau memang perlu latihan, ya latihan sendiri. Nah, ya, saya jelaskan ini ringkasnya. Jadi Python ini bahasa pemrograman yang dibuat menjadi sangat sederhana. Jadi lebih sederhana sehingga popularitasnya itu sangat sangat populer lah sekarang. Apalagi dengan adanya data science ya, karena data science sekarang adalah suatu ilmu yang sangat penting. Jadi memang Python ini banyak sekali digunakan pada data science. Nah, Python ini uniknya itu bisa dipakai untuk macam-macam. Jadi dia juga sebagai bahasa scripting bisa. Ya, scripting itu maknanya seperti JavaScript. Nah, itu adalah scripting. Jadi maknanya kalau scripting itu dia sifatnya kita nggak perlu compile, langsung run on the spot seperti itu aja ya. Istilahnya ya, interpreter. Nah, dan juga bisa digunakan untuk web development, bisa juga Python ini. Bisa digunakan untuk buat software, bisa juga. Nah, jadi memang sangat penggunaannya sangat luas. Dan memang umumnya digunakan untuk data science dan AI ya, kecerdasan artifisial.
Nah, Python ini sangat sederhana, sintaksnya dalam bahasa Inggris, dan, nah, jika dibandingkan dengan bahasa lain, makanya pada minggu lalu ada saya sebutkan bahwa kalian harus punya style membuat kode program yang baik. Nah, kenapa style kode program yang baik? Karena pada Python itu tidak ada titik koma. Misalnya kalau pada C dan Java itu ada titik koma untuk mengakhiri suatu pernyataan. Mau di beberapa baris, kalau belum ada titik koma, itu masih akan dianggap suatu pernyataan. Tapi pada Python, kalau kita udah new line berarti maknanya baris baru, maka baris yang berikutnya itu adalah suatu pernyataan yang baru. Ya, jadi suatu pernyataan yang baru. Nah, dan dia sangat terkait dan dia sangat bergantung kepada indentation. Indentation itu kan masuk ke dalam ya tab. Jadi kalau misalnya kalian buat coding nggak ada tab, lurus aja semuanya, nah itu nanti akan error. Ya, pada Python malah jadi error. Nah, karena apa? Karena dia memang dia membaca indentation. Jadi nggak perlu kurungan seperti itu nggak perlu. Hanya menggunakan indentation saja. Oke, nah kemudian cara menginstalnya seperti saya jelaskan, boleh pakai Python, kemudian nanti install software-software yang penting dengan menggunakan pip, ya, pip, ataupun bisa pakai package software seperti Anaconda, ataupun bisa saja menggunakan Google Colab. Nah, kemudian secara ringkas sintaks pada bahasa Python, jelas pasti nanti akan ada variabel dan tipe data. Nah, variabel sama saja seperti bahasa pemrograman yang lainnya, yaitu untuk menyimpan data. Jadi variabel digunakan untuk menyimpan data, hanya bedanya nanti variabelnya itu kita nggak harus buat dia tipe data apa, nggak perlu. Ya, misalnya di sini ya, contohnya name. Nah, name ini adalah variabel. Tapi kita nggak perlu buat name ini adalah string misalnya, name itu adalah integer misalnya, nggak perlu. Jadi setiap variabel ya pokoknya ada nama, maka itu adalah variabel. Ya, itu yang fleksibelnya seperti itu. Ya, sama seperti JavaScript, Python juga, PHP juga fleksibel ya, jadi nggak perlu ada tipe data untuk setiap variabel. Namun, jika udah kita isi dengan data, barulah nanti variabel tadi itu bisa berubah tipe datanya. Kalau variabel tadi kita isi data string seperti ini, maka name ini akan menjadi string. Kalau kita isi dengan data 20 ini kan integer, maka variabel age ini tipe datanya, kalau kita mau cek tipe datanya adalah integer, ya. Kemudian jika kita isi 6,5, maka tipe data height-nya ini adalah float, ya, bilangan float. Nah, jadi sifatnya seperti itu ya. Dan syaratnya ini syarat variabelnya sama saja, mirip seperti syarat-syarat pada bahasa pemrograman yang lain. Nah, ini bisa langsung dicoba nih. Jadi cara kita menjalankannya, ini kayak ada tanda panah nih. Ini ada perintah run this cell. Jadi kalau run this cell berarti code cell ini saja, ini sebutannya adalah cell ya. Jadi sel ini saja yang akan kita run. Oke, kita klik, maka hasil run programnya itu muncul di bagian bawahnya. Tadi name-nya Laura, age-nya 20, height-nya 6,5, maka print name age height, maka di sini tercetak Laura 20, 6,5. Sampai sini ada yang bertanya? Nggak ada, boleh dicoba sendiri. Jadi apa yang kalian kerjakan hari ini, nah itu yang nanti dikumpulkan pada latihan 1. Oke? Ada? Nah, kemudian berikutnya, pada sel berikutnya, di sini ada name, Laura, sama semuanya, tapi print-nya itu kita pisah-pisah. Ada print name, print age, print height. Nah, sekarang pertanyaannya, apa bedanya dengan yang sebelumnya? Sama aja kan? Nah, untuk tahu bedanya, kita jalankan programnya. Jadi apa bedanya di sini? Baris baru. Ya, baris baru.
Makanya Python ini sangat bergantung. Pokoknya kalau udah baris baru itu berarti pernyataan baru, maka dia akan dicetak pada new line. Tapi kalau kita tulis di samping, ya di samping dia. Oke, Laura 20,5. Berikutnya, nah, dan saat kita mencetak, kita juga bisa menggabungkan dengan kata-kata, ya sama seperti bahasa pemrograman yang lain, sama saja. Mirip malah ya, ini seperti pada Java ini mirip. Jadi print the name is, name. Berarti nanti akan tercetak the name is Laura, kan? The age is, ini kayaknya kurang spasi nih. Coba kita run. Oh, otomatis ada spasi rupanya ya. Ya, otomatis ada spasi. Kalau di Java kan enggak kan? Kalau di Java harus kita kayak giniin. Nah, baru nanti ada spasi. Kalau enggak, ya enggak ada spasi dia. Oke. Sampai sini ada yang bertanya? Nah, kemudian dia juga bisa cara pakai kayak C. Nah, C kan ada tuh %D, ya, %S, %F. Kalau %S berarti string, kalau %D berarti integer, kalau %F berarti float. Nah, itu sama, ya, mirip seperti C. Nah, jadi bisa juga kita buat seperti itu. Misalnya, my name is %S, my age and height is %D, %F. Nah, masing-masing ini secara berurutan adalah name, age, dan height. Nah, ini kalau kita run, hasilnya jadi seperti ini. Nah, pertanyaannya, kenapa beda nih? Kenapa jadi 6,500? Kenapa? Karena di %F-nya tuh nggak ditaruh batasan berapa banyak angka yang dicetak. Ya, sama seperti C ya. Jadi kalau misalnya kita buat dot 2 ya, kalau nggak salah, coba saya tes. Dot 2 kalau nggak salah. Ya, kayak DC kayak gitu ya. Salah, bukan. Oh, ini dianggap sebagai string. Persen titik 2F, Bu. Persen. Oh ya, persen titik 2F ya. Iya, Bu. Kayaknya. Oh ya, betul. Ya, lupa saya sih. Nah, mirip ya, yang bagian ini mirip seperti C. Oke, lanjut. Oke. Nah, berikutnya data structure. Ya, kalau tadi variabel tipe data, berikutnya data structure. Nah, data structure maksud saya apa ya? Di dalam Python ini dia ada beberapa cara untuk menyimpan data. Nah, ada 4 yang utama, ada list, ada set, ada tuple, ada satu lagi. Dictionary. Ya, ada dictionary. Nah, yang pertama di sini kita lihat list terlebih dahulu. Ya, list ini bayangkan seperti array list pada Java. Ya, mirip. Sifatnya memang mirip. Jadi list ini mirip seperti array list. Nah, list ini dibuat dengan menggunakan square bracket. Jadi kurungan siku, dan itemnya ini dia akan diurutkan berdasarkan indeks yang bermula dari indeks 0. Dan item yang baru dimasukkan itu akan diletakkan pada bagian akhir sekali. Dan list ini fleksibel, jadi ukurannya bisa berubah. Suka hati kita, mau kita tambah, mau kita kurang, maka dia akan berubah otomatis. Dan kita, data di dalam list ini juga boleh duplikat. Oke, nah di sini ini sebetulnya kode programnya panjang, tapi ini akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama di sini listnya di sini ada apple, banana, cherry, apple, dan cherry. Nah, bisa dilihat di sini ada 2, yaitu apple. Nah, kalau pada list nggak ada masalah, kedua-duanya itu akan tersimpan. Maka saat kita print this list, ini saya satu-satu ya, saya ini kan. Oke, saya buat yang baru, saya copy ini. Sini. Ya. Nah, yang di atas itu panjang banget. Nah, this list.
Oke, kita run satu saja. Nah, hasilnya itu adalah sesuai dengan saat kita masukkan. Jadi kalau kita masukkan seperti ini, waktu kita cetak juga seperti itu juga. Oke, kemudian untuk mengetahui panjangnya, kita bisa gunakan len. Ya, len. Jadi untuk ada saya ini kan di bawah, ya udahlah, nggak apa-apa. Saya hapus saja yang ini. Oke, ini ya, ini saya run aja. Nah, untuk mengetahui panjang, gunakan len. Caranya len this list. Maka dia akan muncul berapa list tadi, ada berapa data di dalamnya. Nah, di sini adalah 5. Kemudian list ini juga bisa kita gunakan untuk berbagai tipe data. Nah, di sini contohnya ada list 1 isinya string, list 2 isinya integer, list 3 isinya nilai boolean. Bisa, nggak ada masalah. Nah, sekarang ya ini ada latihannya nih. Nah, ini jadi apa yang tertulis di sini, kalian coba Anda cetak list 1, list 2 dan list 3 di atas. Coba langsung masing-masing. Saya tulis nanti udah jawabannya jadinya ya. Jadi cetak aja print list 1. Muncul. Oke, print list 1. Ada yang bermasalah? Print list 2. Print list 3. Ya. Nah, berikutnya di sini ada list 4. Nah, ternyata list ini karena sangat fleksibel, jadi bisa kita campur aduk. Jadi tipe datanya macam-macam pun boleh, nggak ada masalah. Nah, di sini pada list 4 ini di dalamnya ada string ya, ada integer, 3, 4 ini kan integer, ada nilai boolean. Nah, itu boleh, nggak ada masalah. Nah, namun ya penggunaannya tidak disarankan kalau beda-beda seperti itu, karena kesannya nanti kesannya nanti susah kita untuk mendapatkan nilai yang ada di dalamnya. Kan harus kita cek satu-satu nanti sewaktu kita baca nilai list tadi, ini isinya apa, ini isinya string atau integer gitu kan. Ingat kembali ini generik pada Java, kan repot ya kalau beda-beda isi yang ada di dalam suatu list. Sebaiknya ya satu jenis saja, ya kecuali memang perlu seperti itu ya silahkan, tapi sebaiknya satu tipe data saja. Oke, nah kemudian type. Type ini untuk mengetahui tipe data. Saya tadi lupa ya. Nah, saya lupa di sini menjelaskan. Nah, untuk mengetahui tipe data, kita bisa menggunakan type. Nah, kita mau tahu nih, name tadi itu tipe datanya apa? Ya, name tadi kan isinya adalah Laura. Laura itu kan string. Ini tipe datanya apa? Nah, tipe datanya adalah str. Str itu adalah string. Nah, kalau kita mau tahu tipe data dari age. Nah, kita run kembali, maka tipe datanya di sini adalah integer. Kalau kita mau tahu tipe data dari height, dan kita pilih di sini, maka tipe datanya adalah float. Nah, kalau ada yang bertanya, kenapa di sini cuma muncul satu saja? Ya, karena beda ya. Kalau ini adalah data yang kita cetak, nah sedangkan ada kata-kata out 12 ini maknanya seperti command prompt ya. Jadi command prompt-nya itu yang currently, yang paling terakhir, nah itulah yang akan dijalankan. Jadi kenapa di sini munculnya float? Karena yang paling terakhir itu adalah type height. Jadi itu yang akan muncul di sini. Nah, gimana caranya supaya muncul juga semuanya? Ya berarti harus kita cetak. Caranya print.
type name, kemudian print, type age, kemudian print, type height. Nah, barulah nanti semuanya muncul. Ya. Nah, di sini str untuk string, int untuk integer, float untuk nilai float. Kalau misalnya di sini kita tambahkan benar, sama dengan nilainya adalah true. Ya, kita lihat in type benar. Maka tipe datanya di sini adalah bool atau boolean. Ya, boolean. Sampai sini ada yang bertanya? Masih basic aja sih. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, ya, mana tadi? Oke, nah di sini yang tadi saya katakan bahwa list ya, Python ini sebetulnya dia object oriented, tapi kesannya nggak nampak ya, object orientednya itu nggak nampak. Kalau di Java kan langsung nampak jelas setiap kita buat kelas, ada apa namanya, ada atributnya, ada propertinya, kemudian cara kita gunakan, berarti kita ciptakan objek dari kelas tadi, baru bisa kita gunakan. Nah, kalau pada Python, kalau pada bagian kelasnya itu nanti seperti itu juga, tapi karena list ini memang sudah bawaan daripada Python, kita bisa pakai langsung. Sama seperti string ya pada Java, kan string langsung aja kan kita pakai, nggak perlu new string lagi, tapi langsung kita gunakan. Nah, list juga seperti itu. Jadi list ini sebetulnya dia merupakan kelas juga. Nah, kenapa dia kelas? Karena di sini ada muncul nih, ya, kelas list. Karena list ini memang di dalam Python itu diimplementasikan dalam bentuk kelas, ya, jadi dalam bentuk kelas. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara kita buat suatu list dengan menggunakan konsep object oriented? Ya, caranya kalau pada Java kita gunakan kata kunci new, tapi pada Python cukup dengan menggunakan double bracket seperti ini. Jadi maknanya bracket yang pertama, ya, bracket yang pertama itu maknanya kurungan luarnya. Bracket yang berikutnya itu adalah isinya, ya, isi daripada listnya. Ya, jadi sama aja sih. Kalau kita buat list langsung boleh, kita gunakan konsep object oriented boleh juga, tidak ada masalah. Lanjut ya. Nah, kemudian list ini kita akses dengan menggunakan indeks. Ya, kita akses dengan menggunakan indeks. Jadi kalau kita ingin cetak this list 1, berarti dia akan mencetak pada indeks ke-1. Kalau kita lihat di sini indeks ke-1 adalah banana. Makanya di sini dicetak banana. Dan uniknya, nah ini yang unik sekali, pada Python itu ada indeks negatif. Jadi kalau positif itu berarti dari kiri ke kanan, kalau negatif berarti dari kanan ke kiri. Jadi kalau this list min 1, ya, this list min 1 itu berarti data yang paling ujung sekali, ya, min 1. Bukan 0 ya, kalau 0 kan data yang paling pertama. Tapi kalau min 1 itu adalah data yang paling kiri sekali. Kalau min 2 yang mana? Berarti min 2 adalah data yang paling 2 paling kiri, ya, 2 paling kiri. Nah, jadi ini contohnya this list min 1 mango, this list min 2 adalah melon. Dan kita juga bisa mencetaknya dalam suatu rentang indeks. Nah, inilah yang tadi saya katakan bahwa Python ini menyederhanakan ya proses. Kalau di dalam C atau Java kita harus menggunakan loop untuk mencetak suatu rentang nilai tertentu, ya kan? Nah, tapi kalau di sini hanya satu baris saja. Mau cetak data dari indeks 2 sampai indeks 5, cukup satu baris ini saja.
Itu print this list 2.25. Nah, dan ini exclude ya. Jadi nilai 5 ini adalah exclude, maknanya sebelum nilai 5. Jadi nanti indeks 2, 3, dan indeks 4. Ya, jadi indeks 2, 0, 1, 2 berarti cherry, orange, dan kiwi. Nah, kemudian fleksibel juga. Kita mau cetak yang apa namanya ya? Yang awal-awalnya saja, sebanyak berapa buah. Nah, kalau yang awalnya saja, berarti yang awalnya nggak perlu kita tulis. Langsung aja otomatis kalau kita buat seperti ini, titik 24, maknanya kita akan mencetak dari indeks 0 hingga indeks 3. Nah, sebaliknya kalau kita buat di awal tapi nggak ada yang di akhir, berarti kita mulai dari indeks 2 hingga data pada indeks yang paling akhir. Nah, ini dia kelebihan daripada Python, sangat sederhana dan meringkas ya, meringkas kode program, kode pada bahasa pemrograman yang lain. Ada yang bertanya di sini? Ini coba aja langsung sendiri. Udah mulai ngaji nih sebetulnya ya, hari ini Jumat pula. Oke, ini yang berikutnya langsung saja dicoba. Nah, kemudian uniknya lagi, list ini dia seperti apa ya? Jadi dia ada kayak konsep stack-nya juga, ada konsep queue-nya juga di dalam list. Nah, kalau mau kita insert bisa, ya kalau insert maknanya kita harus tahu dulu indeksnya berapa, kemudian data yang kita insert. Kemudian kita append. Nah, kalau kita append itu maknanya kita masukkan ke paling ujung sekali. Kemudian dihapus, itu kita menghapus data yang paling terakhir. Ya. Kalau remove saja data yang paling terakhir, tapi kalau remove kemudian ada datanya, berarti data itu saja nanti yang akan kita remove. Kemudian ada pop. Nah, pop ini yang berkaitan dengan apa tuh, struktur data apa? Pop push. Struktur data apa? Stack ya. Nah, jadi list ini juga ada struktur data stack di dalamnya. Jadi ada metode pada list yaitu pop. Jadi pop ini untuk menghapus pada indeks tertentu. Oke, kemudian nanti ada perintah delete. Nah, delete ini hati-hati karena delete ini menghapus list tadi. Jadi list tadi menjadi tidak wujud lagi. Oke, nah kemudian ada clear. Nah beda ya, kalau clear itu berarti kita kosongkan listnya. Tapi kalau delete maknanya list tadi menjadi tidak wujud lagi. Oke, kemudian untuk tuple ini sebetulnya mirip saja seperti list. Jadi semua metode-metode yang ada pada list itu juga hampir semuanya ada pada tuple. Nah bedanya tuple ini sifatnya immutable. Masih ingat di Java saya ada pernah jelaskan ada yang mutable, ada yang immutable. Apa bedanya? Yang immutable tuh nggak bisa diapa-apain lagi, Bu. Ya, kalau immutable nggak bisa ya. Jadi kalau immutable maknanya kita nggak bisa append. Append itu maknanya nggak bisa kita tambahin data yang baru lagi, nggak bisa. Tapi kalau mutable berarti masih bisa. Nah, kalau misalnya di Java itu string itu adalah immutable. Tapi kalau string nama kelasnya ya, ada dia depannya string juga. Nah itu yang mutable. Oke, kemudian dictionary. Nah dictionary ini sifatnya pasangan. Jadi seperti apa ya namanya, seperti hash ya. Jadi ada key dan ada value-nya, pasangan dia. Nah ada cara-caranya, nanti dicoba. Saya nggak jelasin panjang lebar karena hari ini Jumat, takutnya nanti kok salah Jumat pula ya. Nanti silakan dicoba masing-masing, udah ada penjelasannya di sini. Nah, kemudian ada set. Nah, uniknya ya, set ini bedanya apa? Kalau yang tadi semuanya yang tadi list dengan tuple itu square bracket list itu square bracket, kalau tuple itu buka kurung. Ini bracket apa ya? Bracket aja ya, bracket. Kalau tuple bracket,
Sedangkan untuk dictionary dengan set itu sama-sama menggunakan curly bracket. Jadi kurungan curly bracket. Pokoknya curly bracket lah ya. Kurawal. Nah, Kurung kurawal. Bu. oh iya kurung kurawal lupa. Nah, jadi kalau dictionary ada pasangan, kemudian kalau set juga curly bracket, tapi dia tidak ada pasangan. Dan ciri pentingnya itu tidak boleh ada yang sama. Jadi kalau duplikat, maka data yang muncul itu hanya satu saja. Ini kita contohkan ya. Nah, ini dia. Ya. Di set, di sini kan ada double nih banananya. Tapi saat kita print, maknanya yang tersimpan di dalam this set, walaupun data di dalamnya itu ada yang berulang, yang tersimpan hanya satu data saja. Ya, jadi set itu dia akan menghapus duplikat. Ya, kemudian yang lainnya itu mirip ya. Bedanya set dengan list, kalau list kita gunakan indeks, tapi kalau set itu kita tidak pakai indeks ataupun key, tapi kita bisa menggunakan konsep pengujian. Ya, konsep pengujian dengan menggunakan keyword in. Misalnya kita mau tahu apakah banana itu ada di dalam this set. Caranya banana in this set. Maka dia akan mengembalikan nilai true ataupun nilai false. Oke, kemudian pengujian ini sama saja, hanya beda strukturnya aja sedikit. Ada if else, if ya, bedanya bukan else if tapi elif. Nah, misalnya ini. Nah, di sini yang saya jelaskan tadi bahwa indentation itu sangat penting. Ya, indentation itu sangat penting pada Python karena dia membaca data bukan dari titik koma, tapi dia baca suatu pernyataan itu adalah dari indentation-nya. Nah, misalnya ini A sama dengan 3, B 200, if B lebih dari A, ya jika nilai B itu lebih besar dari A, maka dia akan cetak B is greater than A. Nah, kalau sebaliknya, misalnya kita balik nih, maka hasilnya nggak ada apapun. Ya kenapa nggak ada apapun? Ya kan dia hanya mencetak kalau dia lebih dari A. Kalau nggak lebih dari A kan dia tidak mencetak apapun. Oke. Nah ini yang di bawah ini contohnya. Contoh dari yang Python tadi sangat mementingkan indentation. Nah, di sini ada error ya. Nah, errornya itu adalah indentation error, expected an indented block. Jadi dia udah baca di sini ada titik koma. Berarti kalau udah ada titik koma, maka yang berikutnya itu harus diindent. Nah, jadi Python itu membacanya seperti itu. Sesudah titik koma, maka yang berikutnya harus diindent. Nah, ternyata di sini itu tidak diindent, makanya muncullah error. Unik ya, kalau di Java nggak ada error indentation ya, adanya error lupa titik koma gitu ya. Tapi kalau di Python, karena dia bergantung kepada indentation, kita nggak buat indentation jadi error. Oke, kemudian nah if else ini mirip saja ya, sama persis. Kalau kita run, ini berapa nilainya? Maksnya 45, berarti else-nya ya, C. Kemudian untuk flow ya loopnya ada while dan for. Nah di sini ada contohnya yang while. Jadi kalau while itu sama saja, sama persis, berarti kita akan ada nilai count di awal, nilai awalnya ya, nilai awal, kemudian dia akan sampai batas seperti apa ya, kemudian dia increment atau decrement seperti apa, sama saja konsepnya. Nah, kemudian ada for, ya for ini, for di sini lebih ke for each ya, jadi mirip seperti pada Java itu adalah for each. Jadi misalnya ada suatu list ya, atau ada suatu data frame, atau suatu set, atau dictionary, maka kita bisa menggunakan for each seperti ini. Nah, ini maknanya for x in fruits, print x. Nah, singkat ya, 2 baris aja. Untuk nilai X yang ada di dalam fruits, cetak nilai X. Udah, makanya dia akan tercetak apple, banana, dan cherry. Oke. Dan
Nah, itu kan tadi list ya. Nah, kemudian yang ini for X in banana. Banana ini kan string. Maka dia akan membaca satu persatu karakter yang ada di dalam string banana dan dia akan cetak satu persatu. Ya, kemudian for dan while ini juga bisa dipadu padankan dengan break dan continue. Sama, konsepnya sama. Kalau break dia akan keluar, kalau continue dia akan lanjut. Oke, kemudian function ya, function. Nah, function ini sebetulnya sama saja dengan metode pada Java, sama juga dengan fungsi pada C, mirip. Ya, cuman cara penulisannya saja. Jadi fungsi pada Python kita tuliskan dengan keyword def. Jadi kalau udah ada di depannya def, maka yang berikutnya itu adalah nama fungsinya. Nah, di sini nama fungsinya adalah tabel underscore kali. Jadi tabel underscore kali itu nama fungsinya. Parameternya itu adalah A, ya, satu nilai A. Kemudian isinya apa? Nah, isinya itu adalah semua yang ada di dalam sini. Ya, semua yang ada di dalam sini. Titik komanya, maka semua yang ada di dalam sini itu merupakan function daripada tabel underscore kali. Nah, ini adalah tabel perkalian ya. Suatu nilai A sebanyak 10 item. Jadi kalau misalnya tabel kali 5, berarti pertama 5, habis itu 10 kan, 15, 20, 25, 35, 40, 45, sampai 50. Sebanyak 10 item. Oke, berikutnya apa lagi ya? Oke, udah habis. Ini ringkas, memang sangat ringkas sekali. Kalau mau lebih lagi bisa lihat di website W3 School. Ini banyak contoh-contoh lainnya bisa kalian coba. Yang di sini juga ada lambda. Ya, lambda itu adalah fungsi singkat anonymous function. Bukan anonymous function. Jadi seperti fungsi ataupun metode yang tanpa nama. Nah, ini unik juga karena kita nggak perlu nama, tapi nanti bisa langsung kita gunakan. Kemudian apa lagi yang penting ya selain itu yang bisa kalian coba adalah dates. Nah, dates ini ya, dates ini lumayan banyak nih penggunaannya, terutama kalau kalian bermain-main sama data analisis itu pasti akan banyak data tentang date ya. Jadi itu memerlukan library, yaitu library daripada datetime. Ya, jadi datetime ini nanti dicek aja di Anaconda, kayaknya datetime ini udah otomatis sudah ada. Nah, ini cara pakainya. Ada yang bertanya? Atau kelewat cepat? Berhubung hari Jumat, jadi harus cepat-cepat jadinya. Ada? Nanti dicoba aja, karena ini kan sebetulnya codingnya udah ada, nanti tinggal kalian klik run. Nah, itulah dia hasil ya, output yang kalian perlu submit pada latihan 1. Tujuannya apa? Kalian coba dan tampilkan hasil outputnya dan pahami kenapa seperti itu. Nah, apa namanya? Nah, untuk lebih lanjutnya ya, untuk lebih pengetahuan lebih lanjutnya, silakan kalian buka GitHub ini. Nah, ini contoh-contohnya itu lebih banyak. Nah, nanti ada loop, ada function, ada class ya, cara pakai class di file praktikum yang tadi saya tidak masukkan kelas ya. Kelas di sini ada, kemudian ada read file, bagaimana cara membaca file, bagaimana cara menulis file, itu semuanya ada di sini. Kemudian di sini ada tambahan NumPy. Nah, NumPy ini biasanya kita gunakan untuk data science ya, data mining. Karena NumPy itu adalah library matematika yang nanti akan mempermudah kita saat menampilkan, melakukan kalkulasi matematika. Itu banyak sekali metode-metode yang sudah ada di dalam NumPy. Ya, itu aja sih. Ada lagi yang lain yang ingin ditanyakan? Ada? Atau masing-masing sibuk sendiri mencoba? Bu, untuk latihannya tadi apa yang harus kami kerjakan, Bu? Kalian kerjain aja, kalian coba. Nah, ini kan udah saya kasih nih. Saya kasih kan.
Pokoknya coba semuanya run programnya, karena Jupyter Notebook ini dia akan menyimpan data kalian terakhir. Jadi kalau data kalian terakhir itu udah sudah di-run seperti ini, waktu kalian kirim, nah itu juga dalam kondisi sudah running seperti ini. Ya, jadi bukan kosong dia ya, jadi dia tidak kosong. Kecuali nanti kalian mengumpulkannya, kalian clear semuanya. Nah, restart and clear output, kosong semuanya, belum di running program. Ya, jadi jangan seperti ini. Ya, pokoknya masing-masing itu kalian run. Mau coba-coba sendiri tambah coding-coding yang lain, silahkan, nggak ada masalah. Tapi intinya apa yang ada di dalam praktikum 1 ini, kalian run masing-masing selnya, run masing-masing sel, dan itu yang nanti akan dikumpulkan pada latihan 1. Intinya di sini hanya untuk pemahaman dasarnya saja bagaimana sintaks-sintaks pada Python. Berarti Bu, yang dikumpulkan nanti file yang namanya itu Prak1, yang ekstensinya itu IPYNB. IPYNB. Bukan Ya. bukan folder yang .ipynb_checkpoints, Bu. Bukan. Bukan ya? Ya, Bu. Bukan. Satu file itu saja. Jadi file yang kalian coba ini kalian kirim di e-learning-nya. Ada lagi yang lain? Ada? Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, kuliah kita pada hari ini saya akhiri di sini. Insya Allah minggu depan kita ketemu kembali. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.